Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Atau ada yang vice versa, terbolak-balik ya. Ini juga timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, jadi kita update pesan semesta ya. Kita lihat energimu, energi orang yang dealing sama kamu ya. Energi dia, energi siapa gitu ya. Ya, ini bagian dari pesan semesta. Begitu ya. Energi siapa nih yang muncul ya, yang ada kaitan sama kamu? Oke. Wah, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Wih, ini strong ya. Elemen tanah. Aries, Leo, Sagittarius. Wah, Cancer, Pisces, Scorpio. Aku rasa ini strong juga ya, water sign. Beberapa ini ada Libra, Gemini, Aquarius. Berarti ini ya banyak sih. Tapi aku rasa ini yang strong Taurus ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Apalagi yang strong Kak. Di sini ada Sagittarius ya. Aquarius juga ya itu strong. Kemudian ada Virgo, Leo ya, Capricorn. Bisa energi aja. Nah itu yang strong ya bestie. Nggak usah dipusingkan soal zodiak ya. Selagi ini ada pesan buat kamu ya, ini untukmu ya Barbara. Jadi pesan semesta ini tentang siapa ya, kepo deh. Bisa kamu nih atau dia, bisa vice versa. Ada di sini yang sedang meratapi koneksi kalian. Jadi dia tuh meratapi nasib dan meratapi nasib koneksi kalian. Seperti itu. Kan kalau soal meratapi ya bisa dibilang dia lagi memikirkan, lagi merenungkan gitu ya. Merenung bahwasanya ya kemana ya kita bawa koneksi ini, arahnya akan kemana ya. Kalau dibilang cinta ya cinta sama kamu, bahkan ini rindu ya. Beberapa dari mereka atau ini bisa dia, bisa siapa, saking rindunya ya dia lihat fotomu ya. Kalau kamu pernah bikin foto, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi ya dia kayak gitulah, meratapi banget gimana kita ke depannya. Kadang apa ya, kalau dilihat-lihat ini perkembangan relasi kalian, koneksi kalian, hubungan kalian ya lambat ya. Bahkan ini ada yang lambat banget. Entah orangnya yang lambat, bisa dia atau vice versa gitu. Jadi ya di luar ekspektasi, di luar harapan. Dan dia merasa bahwasanya ya aku belum sesuai dengan harapan kamu. Aku belum sesuai dengan keinginan kamu. Terus ada di sini seseorang yang bisa dibilang apa ya? Dia stres juga sih dalam koneksi ini. Tapi ya ini mungkin kamu ya atau beberapa kalian aja kayak kamu udah berusaha mungkin berdamai dengan keadaan, tapi ya dianya belum bisa gitu. Bagi dia nggak mudah say berdamai dengan keadaan, nggak mudah menerima kenyataan. Ya kita tidak komunikasi dengan lancar, bahkan ya ini terancam tinggal kenangan gitu ya, atau memang sudah terjadi seperti itu. So ya
Aku ngerasa ini bisa tentang percintaan kayak gitu, bisa juga tentang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Di sini perubahannya mungkin akan ada, perkembangannya itu akan ada, tapi kamu harus siap ya kalau itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Jadi prosesnya tidak begitu cepat ya. Itu pesan semesta juga buat kamu. Dan di sini siapa nih masih kayak rasa bapernya meronta-ronta gitu ya, bawa perasaan banget, tingkahnya aneh, tapi ya dia cinta sama kamu. Cuma ya cinta tanpa tindakan ya itu omong kosong, say ya. Jadi di sini semesta bertanya pada kamu, apa langkahmu selanjutnya gitu. Karena aku rasa dalam waktu dekat mungkin kamu akan melakukan tindakan atau keputusan tegas. Kamu mau tetap overthinking, memikirkan apa yang gak jelas, atau kamu mau memikirkan yang jelas-jelas saja. Tapi semesta ngasih tahu ke kamu nih ya, ini ada semacam pesan semesta kayak ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu. Terkadang kita bisa saja mengambil keputusan itu pakai logika, tapi kita harus gunakan juga perasaan ya. Tapi ya semuanya harus balance gitu. Makanya aku ngelihat di sini logika dan perasaan itu harus seimbang. Kalau kamu terlalu mengambil keputusan pakai logika banget, nah itu takutnya apa ya? Bakalan tidak mengenakkan hatimu. Terus kalau kamu ngambil keputusan terlalu pakai perasaan juga nggak bagus, karena jatuhnya semakin baperan gitu ya. Jadi ya harus seimbang logika dan perasaan. Atau ini bisa vice versa, ada seseorang yang dia mau ngambil keputusan, maju nggak ya, bergerak nggak ya ke kamu gitu. Tapi beberapa dari mereka ini ada masalah tentang kesehatan ya, mungkin dia kurang sehat sekarang, lagi sakit dia say, atau ya gitu, kurang bagus saja situasi keadaannya, entah kerjaannya, keuangannya, keluarganya lagi ada masalah, beberapa gitu. Dan di sini ada seseorang yang apa ya, meskipun dia nggak jelas gitu, tapi dia sangat fokus nih, sangat fokus menggunakan intuisinya untuk melakukan sesuatu buat kamu ya. Beberapa dari mereka sebenarnya dia anxiety ya, sebenarnya dia gelisah kok. Kadang dipikir-pikir ya gue ngerasa bersalah sih, ya saya merasa bersalah juga karena saya tidak jelas gitu. Saya belum bisa menjanjikan kejelasan buat kamu. Cuma ya mudah-mudahan kamu nggak ngambek ya. Ada yang pengen bilang gitu. And then di sini aku rasa ada orang lama, ada orang baru ya yang bisa hadir lagi. Nah, orang lama ini pengen kisah baru sama kamu, dan yang baru pun pengen juga. Pengen itu ya, kisah baru. Banyak pilihan kamu dalam waktu dekat. And then ya tetap ada yang masih memantau kamu, memperhatikan kamu. Ini bisa dia, bisa temanmu, keluargamu. Dan yang memperhatikan kamu ini ya, ada sih yang beneran sayang sama kamu ya, yang baper banget sama kamu. Cuma ada juga yang karena sirik ya, yang karena iri, dengki sama kamu. Beberapa di sini ada yang diam-diam dia memperhatikan bagaimana perkembangan hidup kamu. Kalau kamu lebih dari dia nggak terima gitu. Jadi ya kalau ada orang yang kepo sama kamu, yang penasaran, ya kamu nggak usah terlalu expose, nggak usah ngasih tahu seluk-beluk kehidupan kamu. Ya kalau kamu ngasih tahu semuanya ya jadi toxic sih. Soalnya ada sih yang iri, dengki sama kamu, yang jealous gitu kak ya. Lanjut, minum dulu ya. Oke. Wah, ini ada tentang coklat ya. Ada sesuatu tentang coklat dalam waktu dekat ya. Ada yang suka coklat ya, atau kamu bakalan dihampiri dengan sesuatu yang coklat gitu ya. Atau apa ya, kamu bertemu orang nanti tuh pakai baju coklat atau apa gitu ya, tentang coklat. Ya manis sih. Atau ya kamu bertemu orang yang manis, bisa aja kamu manis di mata dia.
Nah, ini ada yellow. Yellow itu kuning, say, ya. Ada yang suka kuning, bisa di-link sama orang yang suka ini ya. Ada kaitan kuning. Kuning itu juga berarti keceriaan. Ada yang datang membawa keceriaan, ya. Mungkin kamu nggak nyangka. Ternyata nggak hanya dia yang sayang sama aku, say. Ada juga yang mau menghampiri. Nah, mungkin ada yang memperhatikan kamu lebih dari satu. Seneng nggak? Seneng lah. Ya, siapa nih ya? Bisa aja beberapa orang mau membawa keceriaan, mau bikin kamu happy dalam waktu dekat, bikin kamu bahagia, gembira, atau ada kabar ya, kabar yang bikin kamu tuh kayak wadidaw gitu ya, happy banget gitu. Yellow itu kan kuning ya, bisa juga tentang kamu boleh bahagia, boleh senang ya, kalau ada sesuatu yang ya kamu rasa itu bagus lah gitu. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Kuning itu kan artinya hati-hati juga, Kak, gitu ya. Apa yang harus dihati-hatikan? Contoh ya, harus berhati-hati dengan orang yang toksik, orang-orang yang banyak drama, terus hati-hati dengan harapan palsu, hati-hati dengan perasaanmu. Karena di sini semesta juga ngasih tahu nih, kamu jangan terlalu baperan, jangan terlalu mudah bawa perasaan. Misal kamu tiba-tiba kepikiran dia. Nah, kalau kamu kepikiran dia terus baperan, ya kamu jadi nggak fokus kerja, nggak fokus ngapa-ngapain. Akhirnya hidupnya gitu-gitu aja gimana, ya? Pengen kan berkembang, maju, say, gitu loh, Barbara. Dan ini ada fobia, ya. Fobia itu hal yang tidak kita suka gitu ya. Bisa aja kamu dealing dengan orang yang punya fobia, atau ini kamu, ya. Kamu atau dia nih atau siapa, ada yang fobia apa gitu ya, fobia atau takut apa. Misal aku takut ketinggian, atau ya aku tiba-tiba ilfeel aja gitu. Ada hal-hal ilfeel ya dalam waktu dekat. Atau ini ada orang yang pernah ilfeel sama kamu, nggak suka, gelai gitu ya, tiba-tiba jadi suka banget gitu. Ya gitu sih. Ya dia kayak apa ya, ini kan energinya bisa vice versa gitu. Dan nah, ini ada solid ya. Solid itu apa ya? Maknanya bisa berarti kamu bakalan bisa solid dengan siapa ya. Kamu bakalan bisa akur lagi dengan siapa. Kamu bisa rukun dengan siapa. Beberapa ini mungkin bersatu dengan siapa ini ya. Ada komunikasi pertemuan dalam waktu dekat. Bisa juga kamu bertemu dengan atau komunikasi dengan orang yang keras ya. Solid itu keras orangnya ya. Ini juga pesan semesta tentang ya, untuk kalian yang ngerasa keras kepala, jangan terlalu keras. Kadang gini sih, kamu tuh sebenarnya kan kalau memang orangnya baperan atau sensitif, jadilah sensitif yang positif. Orang yang sensitif positif itu dia perasa. Kamu akan jadi sosok yang perasa, penyayang. Jadi jagalah perasaan orang ya. Mungkin gak semua orang bisa jaga perasaan kamu, tapi ya berusahalah untuk menjaga perasaan orang-orang. Ya walaupun gak bisa juga ya kita jaga semua perasaan orang, cuma ya berusahalah, itu maksudnya ya. Apalagi kalau kamu memang gunain intuisimu, nih orang baik nih, ya udahlah, gue harus baik lah sama dia ya. Tiba-tiba ada aja tuh malaikat yang bilang, hey Barbara, Suneo, lu sedekah ya hari ini, ya sedekah lah gitu. Jadi kayak kalau udah ada bisikan-bisikan gitu langsung lakuin gitu, Kak ya. Ada rasa-rasa pengen ngelakuin hal baik, lakukan. Ini ada red. Red itu adalah merah. Merah ya. Siapa suka merah? Mungkin akan bertemu, komunikasi, atau kamu berurusan dengan orang yang ya ada kaitannya dengan merah. Atau ini kamu. Merah itu juga tentang berhenti. Jadi ini maksudnya gini, bisa dalam koneksi, relasi ya, percintaan, karir, ya ada kok masanya kita tuh berhenti ya, stop. Red ya, merah. Kalau soal koneksi, soal percintaan ya, aku rasa ini tentang bagaimana cara kamu bertindak di dalam percintaan. Misal, kalau kamu selama ini udah terlalu banyak berjuang, terlalu banyak bersabar, ya udah,
Ada kok waktunya kamu istirahat, ada waktunya kamu stop, bahkan ya gitu, berhenti. Kenapa ya? Kita sebagai manusia ada kan titik capeknya kita. Jadi ya sayangi dirimu juga, jangan sayangi orang lain aja. Kamu fokus bagian orang banget ya. Orang bagian kamu nggak. Nah, jadi kayak semuanya itu harus punya perspektif ya, atau kita harus gunakan cara pandang yang luas. Kayak tadi aku bilang, kita harus berusaha baik lah sama orang-orang. Tapi memang ada juga pola pikir yang harus kita serap nih. Misal, ada waktunya untuk berhenti. Masa aku terus-terusan yang berjuang sih? Masa aku terus-terusan yang bucin? Atau kayak apa ya? Masa aku terus-terusan memberi? Kan ada saatnya kamu stop. Apalagi kalau memang kamu rasa ya udah saatnya aku mikirin diriku sendiri, ya silakan. Itu. Jadi ya segala sesuatu coba lihat dari sudut pandang yang luas ya, Besti. Cie. Ini bottom of the deck ya, ada positif dan negatif. Ini mungkin energi, ya bisa juga tentang tarik menarik ya. Beberapa kalian akan ini lagi ya, terkoneksi dengan seseorang, bahkan mungkin ada yang bicara lagi, ketemu lagi kah atau apa. Yang jelas kita di titik frekuensi yang sama lagi. Cie. Apa ya? Kalau cerita hukum tarik menarik itu kan juga relatif sebenarnya. Ada yang memang kayak energi kita positif nih ya, kita bisa dong menarik hal-hal positif. Tapi ada juga yang memang kamu tuh energinya positif, dan ada orang yang dia toksik nih, misalnya negatif nih energinya. Nah kalau dia mau menuju ke hal positif, ya dia kan ke kamu jadinya. Kalau dia sudah mau menjadi lebih baik, ya dia layak kan didekatkan ke kamu. Gitu, C. Oke, lanjut ya, Suneo. Apa lagi pesan semesta? Ini tentang apa lagi? Wah, ini beberapa ada berurusan dengan proyek ya. Ada proyek mungkin dalam waktu dekat ya. Ada yang mungkin mau menawarkan hubungan, bisa soal kerjaan, bisnis, atau ya kamu dikasih peluang dapat rezeki. Amin ya. And then di sini ada berhubungan dengan motor ya. Mungkin dalam waktu dekat kamu boncengan sama siapa? Cie. Atau gini, ada orang yang lagi mengenang pernah boncengan sama kamu naik motor. Bisa juga kak, dia tuh mungkin beberapa waktu ini dia naik motor nih keliling-keliling, ingat-ingat kamu. Ya gitulah. Oke. Ini ada tentang sepeda, ada tentang apa ya? Aku ngerasa ini bisa tentang beban ya, beban yang berat, dan juga tentang keseimbangan ya. Kayak energi sepeda itu kan tentang keseimbangan. Jadi bisa bagaimana cara kamu menjalani kehidupan. Kamu tuh harus balance, harus seimbang. Seimbangkan pikiran dan perasaan ya. Jangan terlalu pakai pikiran banget, supaya kamu jangan terlalu kejam, supaya kamu jangan terlalu keras sama dirimu sendiri ataupun sama orang lain. Dan jangan terlalu pakai perasaan juga gitu, supaya kamu nggak mudah kasihan ya. Jadi ya perasaan pikiran itu seimbang lah gitu ya. Boleh baik tapi harus bijak ya, jangan baik tapi dibodoh-bodohin gitu kak ya. Jadi harus baik dan bijak, itu harus balance ya. And then bisa juga nih tentang hukum tabur tuai. Ada seseorang di sini yang bebannya berat banget karena sedang menjalani karma. Ya kalau dia pernah menyakiti kamu, ya mungkin ini bagian dari karmanya. Karmanya dia ya beban hidupnya berat nih ya. Ada orang yang lagi ya susah gitu hidupnya, rumit, berantakan kah, kacau. Ya dia lagi jalani karma gitu. Ini ada tentang laut, ini juga ada tentang mobil ya. Ya beberapa kalian mungkin dalam waktu dekat
Kalau ada yang pengen beli mobil atau nambah mobil atau tadi ada motor ya, mudah-mudahan ya kamu bisa dapat gitu. Bisa juga ya ini kamu ada energi kayak pengen motor kah, mobil atau apa. Bisa juga nih energi orang di sekitarmu, entah keluargamu, temanmu ada rencana seperti itu, atau ya dalam waktu dekat kamu jalan sama siapa gitu ya, bisa jalan-jalannya kemana, atau ada yang terjadi dekat laut seperti itu ya. Oke. Lalu di sini hati-hati dengan orang yang tarik ulur yang nggak jelas. Bisa saja dia itu mengaduk-ngaduk kamu doang. Jadi kalau mengaduk-ngaduk kamu ya itu hanya buang-buang waktu untukmu. Jadi kalau kamu ngerasa energimu terkuras dan banyak waktu terbuang ya lepaskan. Atau ya fokus aja dulu sama dirimu sendiri supaya kamu nggak diremehkan, nggak disepelekan gitu ya. Ini ada tentang laut lagi. Wah, ada tentang proyek lagi ya. Mungkin beberapa ini tentang kerjaan. Bisa juga ada perkembangan dalam apa yang kamu kerjakan, gitu Kak. Bisa juga beberapa kalian dalam waktu dekat kamu bisa pergi kemana gitu ya, untuk healing, untuk tenangkan dirimu. Beberapa mungkin bisa ke daerah pantai, laut, atau ya ini bisa juga daerah gunung. Oke, lanjut ya, aku shuffle dulu. Wah, di sini dibilang jangan percaya pada semua hal-hal yang omong kosong ya. Terkadang kita tuh harus melihat kenyataan yang sebenarnya. Misal, kamu udah tahu nih, udah jelas-jelas nih orang nyakitin gue. Ya, udah jelas-jelas lah. Sebaiknya pergi gitu Kak. Jangan lagi biarkan dia menyakiti kamu terus. Karena kalau kita ya terus-terusan membiarkan orang itu menyakiti kita, ya sama aja kita kayak ngasih celah buat dia untuk bikin dosa ke kita ya. Dan hidup kita itu bisa toksik karena kita izinkan orang-orang toksik itu hadir di hidup kita. Jadi ya keputusan ada di tanganmu. Oke, Barbara. And then ya, kamu udah tahu kan apa yang kamu jalani selama ini. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Kemudian ya, ini siapa nih ya? Aku ngerasa ada seseorang di sini yang pengen bilang ke kamu, mungkin aku buruk banget di mata kamu ya. Mungkin aku benar-benar nyakitin kamu. Ya aku bisa dibilang seperti pengecut, pecundang, pemain atau apalah ya. Tapi ya dia bilang kayak, ya meskipun aku buruk banget bagi kamu, tapi kamu terbaik buat aku. Ih, ngeri banget ya. Ini sweet sih. Jadi seburuk-buruknya orang, ya pasti dia mencintai orang yang terbaik menurut dia. Jadi dia rasa kamu terbaik gitu. Kemudian di sini ada orang yang memang masih butuh waktu untuk menenangkan dirinya, butuh healing. Ini bisa juga kamu. Kalau kamu rasa kayaknya ya memang kita tuh harus jaga jarak dulu lah, introspeksi diri dulu masing-masing, koreksi diri dulu masing-masing, atau memang semesta misain kita supaya kita belajar dulu. Nanti kalau kita sudah lebih baik ya, kalau kita saling mencari berarti kita bisa bersatu gitu. Wah, ada yang mau datang lagi ya. Ada yang ngerasa ya nggak terima juga sih kalau terlalu lama berpisah darimu. Ya ini bisa aja dia, bisa temanmu, keluargamu atau apa, yang kayak ngerasa ya ini kalau udah lama banget nggak komunikasi, nggak ketemu, ya pengennya segera gitu menghampiri kamu. Nah, buatlah pilihan yang lebih baik. Sebenarnya hidup itu pilihan ya. Jalan apa sih atau keputusan apa sih yang menurut kamu bisa membawa hidupmu lebih baik ya? Pilihlah itu. And then ya kamu dicintai. Kamu tuh sebenarnya layak untuk dicintai. Cuma ya kamu tuh harus mencintai dirimu dulu. Hargai dulu diri kamu supaya kamu dihargai orang. Dan di sini juga pesan semesta,
kamu gunain ya intuisimu, kata hatimu sebenarnya semakin kuat. Jadi kamu sebenarnya akan tahu mana orang yang tidak jujur, mana yang jujur, mana orang yang terbuka, mana orang yang ya bohong gitu ya. Kurasa ini mungkin ada nanti entah rahasia, kebohongan, atau ketidakjelasan bakalan terungkap gitu. Faktanya seperti apa. Misal kamu akan tahu ternyata dia gini ya gitu, atau ya kamu akan lihat aja fakta sebenarnya. Misal tentang ini juga ya, bagaimana tentang kerjaan, bagaimana tentang pertemanan, keluarga, kamu akan tahu kebenaran. Karena di sini ada apa ya, orang-orang yang membohongi kamu dari belakang, atau ya seseorang lah ya yang tidak jujur gitu. Pada akhirnya kalau dia tidak mau terbuka sama kamu, ya semesta yang menggerakkan dia untuk terbuka sama kamu. Itu. Oke. Dan aku kasih huruf sama angka ya. Huruf dan angka ini bisa kaitan kamu, dia, mereka, atau siapa ya. Oke. Ini ada huruf Z, M, C, K, D, ada V, ada huruf N, J, Q, P. Wah, ini ada di belakangnya ya. Q, P, sama F. Ada F, U, A, Y, ada I. Oke. Angka ini ada 22, 22, 30, 21, 29, 27, 12, 16, 23, 14, 25, 19, 28, 13, 26, dan 10. Oke, sampai sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.